Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu narasumber. Yang saya dapat kabar beliau sedang melaksanakan sholat zuhur, mohon sabar. Baik Bapak Ibu sekalian, narasumber sudah hadir, mungkin beliau masih persiapan. Bagaimana Ibu narasumber, sudah bisa kita mulai? Suaranya tidak ada, Ibu. Oke, sudah ada Ibu, terima kasih.
Baik, mungkin kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam rangkaian webinar refleksi diri dalam pembelajaran. Tidak usah berpanjang mukadimah karena narasumber sudah hadir. Alangkah baiknya kita persilakan. Sebelum itu, izinkan saya membaca kurikulum vitae dari narasumber. Nama Rizky Ananda Syafitri MPD, tepat dan tanggal lahir Medan 21 Oktober 1993, agama Islam, status sudah menikah, alamat Jalan Karya Setuju Gang Bilal nomor 14 Medan Barat. Nomor HP jika Bapak Ibu ingin berkomunikasi lebih lanjut 0853 6931 4940. Email rizkyanandasyafitri93@gmail.com. Pendidikan SD Negeri 060849 Medan, SMP Negeri 16 Medan, SMK Negeri 9 Medan, S1 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Medan, S2 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Padang. Riwayat pekerjaan 2016 sampai 2018 guru bimbingan konseling di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Medan. Tahun 2021 sampai sekarang dosen bimbingan konseling Fakultas Tarbiyah UINSU Medan. Tahun 2022 sampai sekarang tutor online PAUD FKIP Universitas Terbuka. Tahun 2022 sampai sekarang konselor bertugas di Biro Konseling Harwan Counseling and Training. Medan, 30 April 2024, Rizky Ananda Syafitri MPD ditandatangani. Kepada Ibu Rizky Ananda Syafitri, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Bapak Fikri Zulhairi. Kira-kira suara saya terdengar tidak? Terdengar Ibu, terdengar jelas. Saya izin sharing ya. Iya, terima kasih Ibu. Silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, benar Ibu.
Ini ada SMP, SMA, dan SMP, Ibu. Iya, SD, SMP, SMA, Ibu. Iya, benar. Pelajaran, benar itu. Halo, Pak. Ini saya lihat, Pak. Saya lihat udah terhubung, Bapak. Sudah. Saya lihat sudah. Iya. Iya.
mungkin saudara bagi baik. Terlihat Ibu, terlihat. Slideshow-nya belum nampak Ibu. Iya Ibu. Oke, boleh. Oke, boleh. Iya, boleh di stop dulu, Bu. Biar saya share screen. Sebentar. Sudah muncul? Apakah sudah muncul, Ibu? Bagaimana, Bu? Sudah muncul? Ya, kita akan sedikit sedikit. Nah, ini gambaran untuk ini boneka ya, boneka kayu bentuk manusia dan manusia dimakan itu dan bentuknya gitu. Nah, boneka ini tuh sedang di sebuah karya yang mana hasil dari karya itu mengandung Jalanannya sebagian tapi cuma tapi sih kalau ya saya ngaca dulu kan proses kita sebenarnya melalui tadi satu aktivitas yang nah itu mau melihat kita pasti membutuhkan sekolah yang kita pakai butuhkan untuk membutuhkan hasil dari aktiviti bagaimana persepsi dan pandangan kita melakukan ataupun kita melalui media lain akan membuka peluang besar. Jadi kita belajar banyak hal. Asalkan kita memiliki selanjutnya. Sudah berubah atau belum, Bu? Belum ya?
sebentar kayaknya bermasalah. Iya, ini hilang ya. Oke, sebentar Ibu izin. Apakah muncul, Bu? Saya menggunakan salah satu operational list yang ditulis pada tahun 1989 berkomentar. Kalimat yang saya ketik adalah refleksi diri merupakan alat utama profesionalisme. Ini bahwasanya setiap orang itu memiliki kemampuan untuk bertingkah atau karena padanya Allah SWT positif seperti itu. Profesional itu kan kita bekerja sebagaimana kita seperti itu. Nah, gambar ini adalah manusia dan yang warna ini adalah ya kami tentang bagaimana kita bekerja menghasilkan aktivitas ya politik Indra bisa mengetahui apakah seorang itu dikatakan profesional tidak ada kemampuan dari luar makanya dari luar selanjutnya apakah yang saya lakukan itu benar salah apa yang saya lakukan itu sudah tepat atau belum apakah sudah sesuai atau belum sesuai seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan itu tepat atau belum dengan cara melakukan refleksi diri dengan melakukan bersama dengan partner atau tahu apakah kita lakukan ini butuh penambahan atau butuh pengurangan seperti itu. Sehingga dengan begitu aktivitas kita akan bisa lebih baik lagi menghasilkan ide lagi dan menghasilkan ide yang baik atau profesional. Jadi memang yang sendiri akan membuat kita menjadi individu profesional seperti itu karena manusia adalah salah dan jadi salah satu yang dilakukan agar menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Hanya saja bisa menjadi pribadi yang melalui refleksi diri kita harus memiliki kesiapan mental untuk bisa secara pasti apakah hasil dari refleksi diri itu positif atau bersifat negatif. Nah, itu salah satu kekuatan yang perlu kita miliki. Menganggap hasil dari pandangan kita sebagai sesuatu yang bersifat positif. Gitu. Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan hasil dari pandangan orang terhadap apa yang kita refleksikan, itu akan menjadi modal besar bagi diri kita dan menjadi benar yang kita harapkan partner yang selalu memberikan positif itu akan menjadi motivasi di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih lagi. Gimana kita menghadapi bertemu dengan orang yang memberikan pandangan yang negatif atau cenderung menjatuhkan atau cenderung menyalahkan akan ngomong di dalam diri kita contohnya usaha kita itu harga diri. Jadi kita berani melakukan refleksi dengan kita juga memiliki keberanian terima hasil dari pandangan orang seperti ini. Akan saya sederhana yang berikutnya. Apakah muncul Ibu? Belum ya? Nggak muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mengeksplor ataupun menelusuri di dalam kita
Pendapat yang berbeda. Ada sebuah gelas dan ada air, aku mengatakan half full, itu artinya hampir penuh. Sedangkan dia mengatakan half empty, artinya hampir kosong. Apakah A dan B salah? Jawabannya tidak, karena memang mereka memahami bahwasanya A memahami gelas itu diisi air dan dia hampir penuh. Sedangkan B memahami gelas ini airnya sudah hampir kosong. Nah, kedua gambar ini menunjukkan bahwasanya persepsi akan mempengaruhi hasil dari refleksi diri. Nah, bagaimana kita menganggap hasil dari pandangan orang terhadap aktivitas kita itu sebagai sesuatu yang positif berdasarkan sudut pandang kita dengan segala aspek. Contoh misalnya, ketika kita melakukan refleksi dalam pembelajaran, di dalam kelas, seperti itu kan, yang kita hadapi adalah anak-anak dengan sudut pandang yang berbeda, tingkat pemahaman yang berbeda. Karena apa? Karena mereka berasal dari keluarga yang berbeda, menganut pola asuh yang berbeda, menerima pemahaman yang berbeda, dan mungkin cara penyampaiannya juga berbeda. Apakah kita hanya bisa menerima yang kita anggap benar? Jawabannya tidak. Tetapi bagaimana pandangan ataupun hasil dari interaksi orang terhadap kita itu bisa menjadikan pemahaman kita menjadi lebih baik lagi. Bahwasanya angka 9 ini bisa dilihat sebagai angka 9 dan juga bisa dilihat sebagai angka 6, tergantung situasinya. Ini bisa dilihat sebagai gelas yang hampir penuh dan juga bisa dilihat sebagai gelas yang hampir kosong, tergantung dari bagaimana cara memaknainya. Jadi refleksi diri itu bagaimana kita bisa mengeksplorasi diri kita dengan cara melebarkan ataupun meluaskan sudut pandang kita terhadap sesuatu sehingga kita bisa menjadi lebih berdaya guna dengan pandangan orang dan membuat aktivitas kita itu menjadi lebih baik, seperti itu. Makanya semakin sering kita melakukan refleksi diri dengan bersama partner yang tepat ataupun dengan menggunakan alat yang baik, itu akan membuat kita menjadi lebih kritis, lebih kreatif, dan memiliki lebih banyak ide-ide untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya Pak. Nah, maka daripada itu saya menyatakan bahwasanya ada beberapa kekuatan refleksi diri yang dapat kita penuhi di dalam diri kita. Yang pertama, ketika kita melakukan refleksi diri, sesering mungkin kita melakukan refleksi diri, bukan hanya dari konteks pembelajaran, tetapi dari kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya kalau dari kehidupan sehari-hari kita tidak memulai untuk melatih untuk melakukan refleksi diri, maka kita mungkin akan kesulitan untuk melakukan refleksi diri di konteks-konteks yang lainnya, seperti itu. Kekuatan yang pertama ialah membantu mendapatkan wawasan dan melihat bagaimana cara untuk bergerak maju. Nah, ketika kita membuka pandangan kita lebih luas terhadap bagaimana pandangan orang terhadap apa yang kita lakukan, itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Bagaimana bisa membuat kita menjadi lebih optimis lagi untuk mengembangkan apa yang kita laksanakan atau apa yang kita buat menjadi lebih baik lagi. Itu dia yang pertama. Jadi memang ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh merasa apa yang kita lakukan itu sudah pas. Bisa saja itu belum sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu sesuai dengan kebutuhan? Hasil dari refleksi diri kita terhadap yang kita lakukan melalui pandangan orang lain. Yang kedua ialah kemampuan untuk membantu mengembangkan pemahaman tentang hal baru yang positif. Nah, tadi saya mengatakan ya kan, ketika kita melakukan refleksi diri, kita harus siap menerima pandangan yang pro dan kontra di dalam diri kita. Tinggal lagi bagaimana pandangan yang pro dan kontra itu menjadi suatu hal yang positif yang kita bisa lakukan, yang kita bisa adopsi, sehingga itu bisa menjadi suatu hal yang meningkatkan kemampuan kita. Nah, sehingga kita lebih matang dalam hal itu. Dan yang ketiga adalah
melatih pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Nah, ini benar ya. Semakin sering kita dihadapkan pada sebuah permasalahan dan semakin sering kita mencoba mencari upaya untuk memecahkan masalah tersebut, maka kita akan terlatih untuk berpikir secara cepat dalam menghadapi setiap permasalahan dan menemukan solusi yang terbaik. Nah, apakah ketiga hal ini bisa datang begitu saja? Tidak. Ketiga hal ini akan datang berdasarkan dengan kemampuan dan juga berdasarkan dengan intensitas sesering apa kita melakukan refleksi diri. Maka salah satu hal yang paling penting ketika kita melakukan refleksi diri ialah kita memiliki kemampuan untuk menerima apapun tanggapan yang pro dan kontra, yang sesuai ataupun yang tidak sesuai, dan kita bisa menjadikan itu sebagai suatu hal yang positif, seperti itu. Nah, itu adalah refleksi diri ya. Kalau kita berbicara refleksi diri dari segi kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena refleksi diri itu bukan hanya dari segi pembelajaran saja, tetapi dari setiap aspek kehidupan gitu. Baik itu dari kehidupan masyarakat, sosial, keluarga, pengasuhan dan lain sebagainya. Kita memang harus sedang berefleksi diri supaya kita tidak berada pada posisi yang stuck. Tuh ya. Selanjutnya Pak. Oke, maaf. Muncul, Bu? Mohon maaf, sebentar. Oke, nah kita akan masuk ke pembahasan yang inti ya. Nah, refleksi diri dalam pembelajaran. Oke. Nah, profesi guru itu kan merupakan profesi yang orang menganggapnya mudah, tapi sebenarnya itu tidaklah mudah seperti itu. Kenapa? Karena guru itu adalah pekerjaan yang berhadapan langsung dengan makhluk hidup gitu ya. Apalagi makhluk hidupnya itu sedang dalam masa perkembangan, SD, SMP, SMA, seperti itu. Itu adalah fase-fase di mana kita sebagai guru juga harus membantu siswa untuk menjalankan tugas-tugas perkembangannya dengan sebaik mungkin seperti itu. Jadi profesi guru bukanlah profesi yang gampang sebenarnya. Butuh keterampilan, butuh kesungguhan, dan butuh memang nurani yang memang benar-benar ikhlas untuk menjalankannya seperti itu. Maka daripada itu, guru merupakan aktor utama dalam mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas. Oke. Kenapa saya mengatakan aktor utama? Ya, karena memang kalau tidak ada gurunya, kelasnya itu akan sulit untuk diakomodir. Entah itu gurunya mau menggunakan metode problem based learning ataupun mungkin project based learning, student learning dan lain sebagainya. Pembelajaran modern yang bersifatnya itu berpusat pada siswa, kalau tidak ada guru yang mengakomodir dan mendesain suasana belajar sehingga siswa itu aktif, itu tidak akan bisa. Jadi memang guru adalah aktor utama yang mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Makanya guru itu memang nggak bisa sembarangan ninggalin kelas karena tanggung jawabnya sangat besar seperti itu ya. Oke, nah problemnya adalah untuk menjadi guru yang mampu mengajar di kelas dengan baik membutuhkan pengalaman yang cukup banyak dan waktu yang lama, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini adalah anggapan kebanyakan orang bahwasanya untuk menjadi guru yang berpengalaman itu ya harus banyak pengalamannya kayak gitu, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena ya pengalaman itu kan berhubungan dengan waktu. Saya memang menyadari ketika saya menjadi seorang guru, hal pertama yang saya alami di tahun pertama saya bekerja ialah saya kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan anak-anak karena kurangnya pengalaman. Tetapi untuk saat ini pengalaman itu bisa dengan mudah kita peroleh ya, baik itu kita bisa sharing dengan rekan sejawat ataupun kita bisa belajar melalui media. Artinya banyak aktivitas yang memang bisa kita gunakan untuk menambah pengalaman kita ya dari segi teori kayak gitu ya. Oke, selanjutnya
salah satu perbaikan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru adalah melakukan refleksi pada setiap pertemuan yang dilakukannya. Nah, ini adalah idealnya ya, Bapak Ibu sekalian. Idealnya memang setiap guru ya harus melakukan refleksi dalam setiap pembelajarannya di setiap pertemuan begitu ya. Walaupun mungkin ada kejenuhan, walaupun mungkin tidak mendapatkan feedback yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa, tetapi memang harus dilakukan. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi perbaikan pembelajaran untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Makanya peran refleksi diri dalam pembelajaran itu sangat penting. Ya, sangat penting. Karena apa? Karena dengan adanya refleksi diri, maka akan membantu pembelajaran tahap berikutnya atau pembelajaran di pertemuan berikutnya itu menjadi lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa itu apa yang diharapkan siswa atau apa itu yang diharapkan oleh guru, seperti itu. Selanjutnya Pak Fikri. Oke. Nah, di sini saya ada membuat empat aspek fokus refleksi diri yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Yang pertama ya, refleksi diri itu kan banyak ya Bapak Ibu, banyak kaitannya, banyak aspeknya. Cuma saya sederhanakan menjadi empat supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian itu mudah memahami. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan hal ini mengacu pada bagaimana upaya guru memanfaatkan lingkungan belajar dalam pengembangan profesionalnya. Oke, kita tahu bahwasanya tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, tapi bagaimana seorang guru bisa menghadirkan pembelajaran yang memang benar-benar baik sesuai dengan yang benar-benar baik dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi pasti dari hasil refleksi. Di pertemuan yang pertama ternyata tidak sesuai. Karena apa? Karena ada kekurangan. Maka daripada itu, apa solusinya? Itu memanfaatkan lingkungan, menggunakan lingkungan untuk mengoptimalkan hasil belajar, menggunakan lingkungan untuk membuat pembelajaran lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan guru. Yang kedua adalah perilaku profesional, seperti respon positif terhadap perubahan atau inovasi. Nah, ini yang saya maksud tadi, respon positif terhadap perubahan dan inovasi. Mungkin sebagian orang menganggap apa yang kita lakukan di kelas, atau siswa kita mungkin menganggap apa yang kita lakukan di kelas itu tidak semenarik apa yang mereka harapkan, tidak seperti yang mereka impikan. Tetapi walaupun seperti itu, kita tetap harus berusaha untuk bersikap profesional. Karena apa? Karena dengan bersikap profesional itu akan membuat kita bisa menjadi berpikir lebih positif, begitu. Yang ketiga ada kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah respon terhadap pentingnya meningkatkan kompetensi profesional. Nah, aspek fokus refleksi guru pada bidang kompetensi ini mengedepankan bahwasanya apapun respon yang diperoleh dari aktivitas yang kita lakukan itu memang benar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Maka daripada itu didukung juga dengan nomor 4, yaitu keyakinan guru atau belief tentang profesinya, yang mana setiap guru itu meyakini bahwasanya profesi saya ini memang untuk mendidik anak. Jadi apapun tanggapan positif ataupun tanggapan negatif, semua itu memang harus dijalankan dengan secara positif ya, untuk tujuannya untuk mendidik anak, seperti itu. Jadi kalau memang seorang guru tidak memiliki keyakinan untuk menjadi guru, maka daripada itu sulit bagi dia untuk melakukan refleksi. Karena apa? Refleksi ini kan seperti komentar ya. Kita harus siap mendengarkan komentar positif dan komentar negatif, baik itu datangnya dari siswa, dari orang tua siswa, ataupun dari rekan sejawat terhadap apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi kita bisa fokus pada keempat aspek ini ya Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita tidak blunder, supaya kita tidak berpikiran yang jauh-jauh bahwasanya refleksi harus begini, seperti itu. Oke Pak, selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, saya membuat kerangka berpikir ya secara sederhana. Karena apa? Karena kalau berbicara refleksi diri, apalagi yang dilakukan dalam pembelajaran,
itu sangat besar cakupannya, sangat besar dan sangat banyak. Maka daripada itu, saya membaginya ke dalam tiga aspek saja. Yang pertama adalah upaya-upaya refleksi yang dilakukan oleh guru sejatinya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, ketika kita melakukan refleksi diri dalam pembelajaran, memang kita melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketika kita melakukan refleksi diri dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Ketika kita melakukan refleksi diri terhadap pengasuhan anak, itu memang kita melakukannya untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Gitu. Jadi refleksi diri itu memang untuk memenuhi kebutuhan objek. Seperti itu. Nah, refleksi diri pada perbaikan guru refleksi diri lebih pada perbaikan guru, ya. Artinya refleksi diri lebih mengedepankan bagaimana guru itu bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih enjoy. Sedangkan pembelajaran menjadi dampak dari refleksi tersebut. Nah, jadi di sini ada benang merahnya ya Bapak Ibu sekalian. Refleksi diri yang dilakukan seorang guru setiap pertemuan itu akan menjadi perbaikan guru kepada murid. Perbaikan guru kepada murid artinya akan ada setiap pertemuannya, akan ada setiap sesinya itu perubahan suasana yang membuat murid merasa kebutuhannya terpenuhi. Nah, ketika murid merasa kebutuhannya terpenuhi, itu akan berdampak kepada proses pembelajaran yang lebih positif. Seperti itu. Sehingga proses pembelajaran yang positif akan memudahkan proses penyampaian informasi itu menjadi lebih baik. Nah, seperti itu ya. Karena kalau kita menyampaikan informasi dan itu tidak disambut baik oleh anak didik kita, itu pasti akan ada suatu hal yang mengecewakan di dalam diri kita. Nah, tapi kita harus merefleksi diri. Mungkin ada sesuatu yang salah, baik cara penyampaianku, atau mungkin metode penyampaian, atau mungkin materi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah betul-betul refleksi yang memang bisa kita benahi sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, pendidik yang hebat selalu merefleksikan pekerjaan mereka secara terus-menerus. Nah, perkataan secara terus-menerus ini itu adalah perkataan yang melelahkan ya, apalagi kalau feedbacknya itu tidak sepositif apa yang kita harapkan seperti itu. Tetapi ya karena memang ini tugas dan bekerja itu adalah ibadah, kita memang harus melakukan refleksi secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Nah, mencari cara untuk meningkatkan praktik sehingga dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik dan menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, jadi kita tidak akan mungkin bisa menghasilkan kondisi ataupun suasana belajar yang inovatif, menyenangkan kalau kita tidak melakukan uji coba. Nah, setelah kita melakukan uji coba, otomatis kita akan mengetahui di mana letak kekurangan dan di mana letak kelebihan seperti itu. Nah, yang terakhir ialah mendukung perkembangan profesionalitas guru. Ya, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan refleksi ya, karena memang mungkin keterbatasan waktu atau mungkin padatnya jadwal, banyaknya administrasi yang harus dikerjakan. Ya, banyak sebenarnya cara untuk melakukan refleksi seperti melakukan jurnal refleksi, baik itu yang ditulis oleh guru sendiri ataupun bisa melibatkan anak. Kemudian wawancara itu bisa dengan teman sejawat, diskusi dengan teman sejawat, melihat bagaimana teman sejawat mengajar, bagaimana itu bisa menjadi bahan acuan. Oh, seperti ini, metode ini seperti ini bisa saya terapkan di kelas saya, seperti itu. Atau mungkin yang lebih simpelnya ialah melihat video ataupun konten-konten yang ada di platform-platform media sosial seperti itu. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk bisa belajar untuk melatih refleksi diri kepada anak seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kita tidak akan mungkin melakukan refleksi diri kalau tidak ada manfaatnya seperti itu. Nah, refleksi diri pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa sehingga guru dan siswa bisa merasakan manfaat kita sendiri.
karena memiliki banyak manfaat, makanya refleksi diri itu sangat penting untuk dilaksanakan di setiap pertemuan. Nah, kalau bagi guru sendiri, yang pertama ialah wadah untuk menjalin komunikasi positif yang bersifat membangun antara siswa dan guru, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan wadah menjalin komunikasi yang positif, ya? Ketika proses belajar menyampaikan materi mungkin lebih monoton kepada proses menyampaikan materi, apa materi yang disampaikan harus sesuai dengan kurikulumnya. Tetapi kapan waktu yang terbaik guru dan siswa berkomunikasi yang positif ialah ketika melakukan refleksi. Ketika di akhir, ya ketika kita mengajar kan kita ada tahap awal, inti, dan akhir. Nah, ketika di akhir sebelum pengakhiran kelas, sebelum menutup kelas, kita bisa melakukan komunikasi yang positif dari hati ke hati kepada anak, sehingga kita tahu bagaimana pandangannya kepada apa yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, untuk meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap kinerja guru yang berlanjut dan berjenjang. Nah, kita kan masuk ke kelas, anak itu kan bukan cuma sehari aja gitu ya. Masuk itu sampai dengan 1 semester, dan ada kemungkinan kita akan masuk lagi di semester berikutnya. Jadi, kalau kegiatan refleksi ini tidak kita lakukan, maka kita akan kesulitan dalam melakukan evaluasi untuk lanjut ke pertemuan berikutnya. Nah, ini juga yang membuat guru itu kadang enggan masuk ke kelas ini karena siswanya seperti ini, begitu ya. Padahal kita juga harus mencari cara bagaimana supaya siswa yang seperti ini, atau yang susah diatur, atau yang susah menerima materi, bisa dengan mudah menerima materi yang kita sampaikan, seperti itu. Yang ketiga, manfaatnya bagi guru ialah aktivitas refleksi berguna sebagai peninjau pada kelas dan atau sebuah diri yang kita ini kapasitasnya seperti ini, kelas ini kapasitasnya begini, atau mungkin di dalam kelas ini ada kelompok-kelompok yang begini. Jadi kita tahu menggunakan pendekatan yang bagaimana terhadap siswa-siswa di kelas itu, karena kan kita nggak bisa menyamaratakan apakah kelas A dengan kelas B bisa dilakukan pendekatan yang sama atau metode belajar yang sama, kan tidak seperti itu. Nah, itu bagaimana kita mengetahuinya? Tidak lain dan tidak lakukan dari refleksi diri dalam proses pembelajaran. Nah, kalau manfaatnya bagi siswa, yang pertama ialah berguna menyalurkan aspirasi siswa dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung maupun yang telah dilakukan. Nah, ini sangat penting untuk siswa, karena mungkin mereka menganggap ya ketika belajar proses komunikasi antara dia dengan gurunya itu ya sebatas mungkin hanya metode pembelajaran saja, apa yang dibahas saja. Tetapi ketika ada ruang refleksi diri, ketika ada wadah yang difasilitasi guru untuk refleksi diri, siswa itu akan berbicara dengan lebih aspirasinya atau pendapatnya tentang apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, dan apa yang diharapkannya dari kelas ini untuk pertemuan berikutnya. Oke. Yang kedua ialah menjadi ruang ekspresi positif terhadap guru mengenai proses belajar mengajar bagi siswa. Nah, mungkin ini lebih kepada menjadi individu yang demokratis, menjadi guru yang memang mau mendengarkan keluhan anaknya, mau mendengarkan pandangan anaknya, mau mendengarkan pendapat anaknya, sehingga proses belajar mengajar itu lebih enjoy dilaksanakan, seperti itu. Dan di pertemuan berikutnya ada hal baru yang bisa dilakukan bersama dengan anak tersebut, seperti itu. Nah, itu adalah manfaat dari refleksi pembelajaran bagi guru dan siswa, ya. Oke. Nah, saya juga ada buat contoh refleksi diri dalam pembelajaran yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan di kelas, ya. Yang saya kemas ke dalam 5 aspek, yaitu aspek berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Kenapa saya kemas dalam 5 aspek? Karena saya beranggapan bahwasanya aktivitas belajar mengajar di kelas itu bukan hanya aktivitas berpikir, tetapi juga aktivitas yang melibatkan perasaan dan melibatkan panca indera untuk bekerja sebagaimana mestinya.
sehingga proses adopsi dari ilmu pengetahuan itu menjadi lebih permanen sifatnya. Oke, kita pilih dari yang pertama, yaitu aspek berpikir. Nah, di aspek berpikir ini, apa sih contohnya kayak gitu kan? Di aspek berpikir ini kita memberikan beberapa stimulus yang membantu anak untuk berpikir bersama dengan kita. Contoh misalnya, kita sudah memulai tahap pembelajaran di awal, masuk kepada materi, dan sebelum pengakhiran kelas kita melakukan refleksi, kita bertanya, Ananda, hal baru apa saja yang Ananda peroleh setelah belajar materi tadi? Nah, itu kan kita mengajak anak untuk berpikir, hal baru apa yang saya peroleh ya dari materi yang disampaikan Bapak atau Ibu ini, seperti itu. Atau mungkin bisa yang kedua, apa hal paling penting yang Ananda pelajari hari ini dan mengapa itu penting? Nah, itu kan adalah aktivitas yang merangsang anak seperti itu. Atau bisa kita pakai dengan apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya dapat lebih menarik. Nah, artinya dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang mengarah kepada aktivitas berpikir, kita membantu anak untuk menggunakan akal pikirannya supaya lebih kritis dan lebih menghargai pandangan anak sebagai individu yang sudah bisa berpikir seperti itu. Hanya saja bentuk pertanyaannya itu mungkin disesuaikan dengan tingkatan sekolah masing-masing ya. Kalau SD mungkin ya pertanyaannya lebih sederhana, SMP dan SMA juga seperti itu. Yang kedua adalah merasa. Nah, kenapa merasa? Karena belajar itu adalah proses pelibatan perasaan. Nah, ketika belajar, kita harus memastikan anak tersebut happy dengan pelajaran tersebut, happy dengan materi yang kita sampaikan, happy dengan metode yang kita lakukan, happy dengan cara kita menyampaikan materi, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui apakah anak tersebut happy atau tidak dengan melakukan refleksi diri kepada anak, seperti misalnya bertanya, bagaimana proses pembelajaran tadi, menyenangkan atau biasa aja, seperti itu. Menyenangkan Bu, misalnya kalau menyenangkan di bagian mana menyenangkannya, jadi kita tahu bahwasanya di minggu depan hal-hal yang seperti itu menyenangkan bagi mereka. Tapi kalau bagi mereka biasa saja atau tidak menyenangkan sama sekali, kita juga cari tahu di bagian mana yang tidak menyenangkannya, sehingga itu bisa menjadi evaluasi bagi diri kita untuk bisa menghadirkan suasana yang lebih baik lagi. Atau yang seperti contohnya, apa yang Ananda rasakan setelah menerima materi hari ini, seperti itu kan. Itu kan dia lebih sederhana, misalnya dia bilang senang Bu, atau mungkin dia bisa bilang biasa aja Bu, atau mungkin dia sudah bisa bilang sulit Bu, dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita mengeksplor perasaannya, apa sih yang dirasakannya selama beberapa menit kita bersama dengannya di kelas dalam membahas materi tadi. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita mengeksplor perasaannya gitu. Apakah harus sebanyak ini pertanyaannya? Ya enggak, Bapak Ibu, cukup satu aja, tapi setidaknya ada aspek-aspek berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah bersikap. Nah, bersikap itu adalah anak tersebut tahu apa yang akan dilakukannya dari apa yang diterimanya. Contohnya, bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari tadi. Nah, itu kan kita menghargai anak sebagai individu yang mengetahui apa yang akan dilakukannya nanti, seperti itu. Atau mengapa kamu menganggap materi hari ini sangatlah penting, seperti itu kan. Nah, yang keempat adalah bertindak. Bertindak itu berarti adalah ada aktivitas yang dihasilkannya. Nah, ada aktivitas yang dihasilkannya berarti dia bisa memprediksi ataupun merencanakan dari apa yang kita pelajari. Dia akan membuat ini, misalnya seperti itu. Nah, contohnya apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat pengetahuan hari ini, atau apa yang perlu dilakukan supaya materi hari ini itu nggak cepat lupa, seperti itu. Nah, dia tahu misalnya membaca ulang catatan ataupun berdiskusi dengan teman, seperti itu. Atau apa yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran ini? Ya, misalnya dia bilang, saya mau istirahat Bu. Ya, berarti mungkin durasi belajarnya ataupun materi yang disampaikannya cukup berat sehingga dia harus beristirahat, seperti itu. Nah, artinya dari jawabannya kita tahu bagaimana anak tersebut mengukur materi yang sudah diterimanya.
Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini ialah dalam artian anak ataupun individu itu memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu yang dia miliki itu baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain, seperti itu. Contoh pertanyaannya, tindak lanjut apa yang kalian lakukan setelah ini, ataupun kalau memang ada tugasnya, tugas apa yang akan kalian lakukan setelah materi hari ini, seperti itu. Atau yang kedua, bagaimana Ananda dapat menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya pelajaran agama tentang sholat 5 waktu, seperti itu kan. Bagaimana Ananda bisa menerapkan materi yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mempraktekannya dari kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, seperti itulah kira-kira rule-nya, seperti itulah kira-kira pandangan ataupun contoh refleksi diri dalam pembelajaran jika kita mencakup ke dalam 5 aspek ini, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Karena cenderung sebagai tenaga pendidik mungkin kita lebih dominan kepada aktivitas berpikir saja. Kita tidak mengeksplor perasaannya, kita tidak mengeksplor rencana ataupun planning aktivitas yang akan dilakukannya, ataupun kita tidak mengeksplor pandangannya tentang materi ini untuk jangka panjang, seperti itu. Jadi kalau kelima aspek ini diterapkan dalam setiap pertemuan pembelajaran, insya Allah kita tahu sudah sejauh mana kemampuan anak itu dalam memahami materi yang kita berikan, sejauh mana dia bisa mengemukakan pikirannya, mengemukakan perasaannya, dan sejauh mana dia mampu memiliki keterampilan berkomunikasi kepada orang lain, seperti itu. Oke, Bapak, selanjutnya Pak. Oke, nah ini adalah slide terakhir ya. Slide terakhir, ada sedikit yang saya ingin sampaikan. Nah, jangan berhenti untuk selalu menjadikan refleksi diri sebagai sebuah terapi untuk memperbaiki diri dan melakukan perbaikan pendidikan dan pembelajaran sehingga segalanya akan menjadi lebih bermakna. Nah, kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Karena refleksi diri itu adalah sebuah terapi muhasabah diri, terapi untuk menjadi individu yang lebih bermakna lagi. Goal dari hidup kita adalah kita bisa bermakna bagi banyak orang, bermakna bagi diri kita sendiri. Kita punya banyak hal, ilmu, dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak bermakna, itu sama aja bohong ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebaik-baiknya adalah apa yang kita lakukan, itu kita refleksi diri sehingga kita tidak merasa cepat puas dan tetap mengeksplor diri untuk lebih baik lagi, dan itu sebagai ajang untuk memperbaiki diri. Nah, sehingga kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi bawaan dalam diri untuk bisa menjadi lebih bermakna, bukan hanya dalam konteks pembelajaran, tapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Karena kalau kita tidak melatih dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan bosan untuk melakukannya dalam pembelajaran. Semakin sering kita melakukan refleksi diri dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mudah juga untuk melakukan refleksi diri dalam pembelajaran. Walaupun ketika kita berusaha melakukan refleksi diri dalam pembelajaran, respon yang kita peroleh tidak semaksimal yang kita harapkan, anak-anak tidak menjawab pertanyaan yang kita ajukan, atau mungkin jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu adalah proses dari belajar. Seperti itu, proses dari belajar supaya kita memiliki kemampuan yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya bekerja adalah beribadah. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berdaya guna bagi kita semua. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Rizky Ananda Syafitri atas sajian yang luar biasa tentang refleksi diri dalam pembelajaran. Yang bisa sedikit saya simpulkan nih,
bagaimana sih caranya tadi tuh ada BMB3, berpikir, merasa, bertindak, dan terakhir tuh ada bertanggung jawab. Mungkin itu sedikit. Jadi jika Bapak Ibu ada yang ingin kurang, ada sih unek-unek gitu kan bagaimana ini itu, boleh raise hand, angkat tangannya untuk bertanya langsung kepada Ibu Rizkyananda Safitri, seorang penyaji yang luar biasa yang saat ini kita hadirkan. Seperti itu. Jika ada yang ingin bertanya, boleh Bapak Ibu angkat tangannya. Sepertinya tidak ada ini, Bu. Mungkin sajiannya sudah luar biasa kan, karena juga saya melihat tidak ada yang angkat tangan ataupun boleh aktifkan suaranya juga, boleh mic-nya untuk bertanya kepada Ibu Rizkyananda Safitri. Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ini yang bertanya, Ibu. Ya, tidak apa-apa Pak Zikri, karena memang refleksi diri itu adalah dalam pembelajaran adalah aktivitas yang sangat biasa dilakukan guru di dalam aktivitas belajar mengajar setiap hari. Gitu. Jadi memang materi hari ini lebih kepada meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat Bapak Ibu untuk tidak berhenti melakukan refleksi diri dalam pembelajaran untuk meningkatkan daya guna supaya menjadi tenaga pendidik yang lebih profesional. Nggak apa-apa Kak Ibu. Iya. Nah, besar harapan saya aktivitas kita hari ini bermanfaat, yang disampaikan juga bermanfaat, dan setidaknya meningkatkan motivasi dan menjadi alasan tersendiri bahwasanya memang harus selalu melakukan refleksi diri seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ibu Rizkyananda Safitri karena udah meluangkan waktu untuk memberikan materi kepada kita semuanya. Mungkin itu saja kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Ibu Rizkyananda Safitri. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu untuk link absensi bisa di room chat, sudah silahkan diisi Bapak Ibu untuk link absensi. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu izinkan untuk dokumentasi. Oke, boleh. Jadi jika Bapak Ibu yang ingin aktifkan kamera, boleh dalam hitungan ketiga. Boleh. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya, Ibu Rizkyananda Safitri. Mohon maaf apabila dalam penyambutan dari komunitas kami kurang puas, kami memohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Ibu Rizkyananda Safitri ada kesibukan lain, kami persilahkan dengan segala hormat untuk meninggalkan virtual ini. Oke. Pak Zikri, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir ya. Sekedar